Shalom, selamat pagi untuk semua jemaat Tuhan yang terkasih. Apa kabar? Harap kita semua dalam keadaan sehat sejahtera di dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada di saat ini, salam Kristus dan salam bertemu kembali dalam ibadah raya pada pagi minggu ini. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sesungguhnya Dia yang memampukan kita untuk datang bertemu dan beribadah dengan cara sebegini. Sebelum kita mulakan pujian dan penyembahan kita pada pagi ini, mari kita serahkan waktu ini kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Saya akan memimpin kita dalam doa. Bapa kami yang di syurga, dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu. Kami amat bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat penyertaan, pemeliharaan, serta perlindungan Engkau sepanjang istirahat kami pada malam tadi. Kami juga amat bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan Engkau yang memampukan kami untuk datang beribadah, memuji, menyembah, maupun mendengar sabda-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan setiap pengkhotbah, setiap penyanyi. Kami serahkan setiap pengkhotbah, setiap pemimpin pujian dan penyembahan, setiap penyanyi latar, setiap pemusik, setiap para penari rebana, setiap pendoa syafaat, setiap pelayan gereja, maupun dimanapun mereka beribadah. Berkatilah setiap mereka Tuhan, agar mereka dapat melayani dengan sehati dan sejiwa, meskipun mereka dari berlainan latar belakang dan peranan, namun satu dalam tubuh Kristus. Bagi anak-anak-Mu yang beribadah dari rumah, berkati juga mereka Tuhan. Lingkupi dan penuhi hati mereka dengan kasih-Mu. Bagi anak-anak-Mu yang tidak dapat turut berserta dalam ibadah pada pagi ini, dimanapun mereka berada, kami berdoa agar Engkau terus menyertai dan melindungi mereka. Bagi anak-anak-Mu yang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan, dimanapun mereka maupun apapun keadaan mereka, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, kiranya mereka sembuh. Bapa, kami juga menyerahkan hamba-Mu yang menyampaikan sabda-Mu pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami mohon agar Engkau urapi dan pimpini beliau. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Engkau. Kami serahkan seluruh ibadah kami pada pagi ini dari awal hingga ke akhir ke dalam tangan-Mu. Tuntuni, pimpini, lindungi, serta berkati setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Let's praise His name, church, this morning, for He is good and forever He's good. Amen. 1, 2, 3, go! From every nation and tongue, from generation to generation, we worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You for who You are. Everybody
it. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Come on. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Everybody say it one more time. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. Sing it out. You are good all the time, all the time. You are good. Yeah. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation. Sing it out. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Yes. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang menyembahmu
usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, ku nyanyi haleluya. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kita tinggikan suara kita. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk jemaat Tuhan. Sebelum kita mula firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa dan saya bawa kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang sempurna dalam pemeliharaan-Mu kepada umat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan karena kesempatan pagi hari ini kami diizinkan Tuhan untuk belajar daripada firman Tuhan. Berkatilah kami dimanapun kami berada, supaya firman-Mu menjadi bahagian di dalam hidup kami, untuk meneguhkan
dan memberi semangat baru kepada kami sebagai gereja Tuhan dan orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Roh Allah akan memberi pengertian yang jelas dan dalam untuk kami, supaya firman-Mu menjadi bahagian hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya ingin membawa kita dan firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu bermisi di tengah ketidakpastian zaman. Bermisi di tengah ketidakpastian zaman. Saudara, minggu ini dunia dikejutkan dengan ledakan di Beirut, Lebanon, mengakibatkan ratusan orang meninggal. Bahkan ribuan orang luka parah. 300.000 orang kehilangan tempat tinggal, mengakibatkan negara itu mengisytiharkan misi penyelamatan manusia yang terkorban dan sedang masih terperangkap di bawah puing bangunan. Kembali kepada tema kita, misi merupakan mandat Allah sejak kejatuhan manusia dan tujuan esensinya gereja. Misi gereja adalah untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Misi juga tetap terus berjalan sekalipun situasi zaman tidak menentu. Gereja yang bertumbuh sehat harus menjadikan misi sebagai gaya hidup karena misi adalah denyutan jantung Allah. Misi dalam konteks pembahasan kita pada pagi hari ini adalah urgensi partisipasi gereja untuk penyelamatan bangsa. Kita melihat beberapa contoh misi yang ada di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sepanjang sejarah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, misi kosmik Allah adalah memulihkan gambar Allah yang rosak dalam diri manusia. Dalam Perjanjian Baru, misi Allah terrealisasi dalam pribadi Tuhan Yesus sekalipun situasi dan kondisi zaman tidak dan seakan-akannya tidak memihak kepadanya. Dalam Perjanjian Lama, misi Esther adalah menyelamatkan bangsa Yahudi dari pembunuhan massal oleh Haman orang Agag atas pengizinan Raja Ahasuerus yang terdapat di dalam Esther pasal yang keempat. Yusuf dengan misinya untuk menyelamatkan keluarganya dari kelaparan yang melanda tanah Kanaan dan Mesir. Namun kesinambungan benang merah, garis keturunan penyelamatan bangsa yang terdapat di dalam Kejadian pasal 42 ayat 7 dan 8 dan juga Kejadian 45 ayat 27. Kita kembali kepada Esther. Kita membaca bersama di dalam Esther pasal yang ketiga ayat 9 dan ayat yang ke-13. Berkata demikian. Esther pasal yang ketiga ayat 9 dan ayat yang ke-13. Yang berkata ayat yang ke-9, jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Ayat yang ke-13. Surat-surat itu dikirim dengan perantaraan pasukan cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Pada suatu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Edar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Saudara, kita melihat apa yang terjadi pada masa itu, di mana seorang pemimpin besar di kerajaan Ahasuerus yang bernama Haman yang merencanakan pembunuhan
pembinasaan orang Yahudi. Dan harga yang yang dia lakukan atas mereka ini menjelaskan di dalam ayat pembacaan kita. Dijelaskan, dia akan menimbang 10.000 talenta perak. Dan mekanisme yang dia pakai untuk pembinasaan umat Yahudi adalah satu, dia menggunakan kekuasaan Ahasuerus, raja, untuk memberi perintah kepada seluruh daerah-daerah di bawah kekuasaan raja dengan menggunakan pesuruh cepat untuk menghantar informasi untuk melaksanakan tugas ini supaya akan ditetapkan satu masa untuk pembunuhan semua orang Yahudi daripada yang muda sampai yang tua, lelaki dan perempuan dibinasakan, termasuk juga harta benda mereka akan dirampas. Ini yang situasi yang terjadi pada masa Esther. Dan kita lihat berikutnya di dalam Esther pasal 4 ayat 15 sampai 16 yang berkata demikian. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadapnya, yaitu menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini merupakan satu harga misi yang akan diambankan oleh Esther sebagai ratu di istana raja. Bagaimana dia berhadapan dengan strategi yang begitu rapi yang dikerjakan oleh musuh di bawah kekuasaan Haman pada waktu itu untuk membunuh dan membinasakan umat Yahudi. Namun kita lihat seorang pribadi yang namanya Esther dipercayakan untuk mengemban tugas misi menyelamatkan orang Yahudi pada masa itu. Dan kita lihat bagaimana encounter strategi yang Esther lakukan berhadapan dengan strategi yang begitu rapi yang telah dikerjakan, diatur, disusun oleh musuh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat bagaimana penyelamatan kepada orang Yahudi oleh Esther. Satu, kita melihat dalam pembacaan kita tadi mengatakan bahwa Esther memberi arahan kepada Mordekai untuk menyampaikan kepada semua orang-orang Yahudi, orang-orang percaya, supaya mereka berdoa dan berpuasa. Misi itu tidak boleh dikerjakan dengan kekuatan fisikal manusia. Misi yang disebut dengan misi Allah ini tidak boleh dikerjakan oleh manusia dengan minda akal kemampuan mereka merancang sesuatu. Tetapi kita lihat rahasia yang ditemukan oleh Esther dalam pelayanan misi untuk menyelamatkan bangsa. Dia menggunakan doa dan puasa. Dengan melibatkan seluruh umat Yahudi, orang-orang percaya, untuk mengambil waktu berdoa, waktu untuk datang kepada Tuhan supaya kehendak Tuhan akan terrealisasi dalam segala perancangan mereka. Bukan saja itu, boleh dikatakan istana raja juga dikuasai, dipenuhi dengan suasana doa dan puasa. Karena Esther katakan bahwa kami dan dayang-dayangku juga akan berdoa dan berpuasa. Untuk melaksanakan misi Allah, perlu melibatkan umat dan doa yang dipenuhi dengan permohonan orang-orang percaya di seluruh tempat. Dan yang berikutnya, Esther mempertaruhkan nyawanya sendiri. Artinya dia menyerahkan seentero hidupnya kepada Tuhan dengan mengatakan, sekalipun saya harus mati, saudara, misi adalah melibatkan seluruh eksistensi hidup kita.
Misi adalah memberi segala-galanya kepada Tuhan supaya jiwa-jiwa yang akan dijangkau akan diselamatkan. Kita lihat juga di dalam Kejadian pasal 42 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 dan juga ayat pasal 45 ayat 27. Kepada pribadi Yusuf, kita perhatikan dalam ayat yang ke-7, ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, "Dari mana kamu?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Ayat yang pasal yang ke-20 45 ayat 27 berkata demikian. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kita melihat satu pribadi lagi, yaitu Yusuf. Dan bagaimana Yusuf dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarga Yakub sebagai kesinambungan benang merah misi penyelamatan Allah bagi dunia ini, bagi manusia, bagi orang percaya. Kita lihat siapa Yusuf. Yusuf adalah seorang anak daripada 12 ataupun daripada anak-anak Yakub yang disayangi oleh ayahnya. Namun dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dijual mereka kepada saudagar Arab dan dibawa ke Mesir. Di Mesir, sekalipun Yusuf dibuang, sekalipun Yusuf dijual, dan sekalipun Yusuf dibenci, seakan-akan suasana kehidupan Yusuf ini tidak terjamin. Namun waktu Yusuf berada di Mesir, Tuhan memberi hikmat kepadanya. Hikmat yang diberi Allah kepada Yusuf adalah untuk memberi arti mimpi dan tulisan kepada raja. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi pemimpin bangsa Mesir. Dia dipakai untuk menyelamatkan keluarga dari bencana kelaparan. Oleh karena itu kita melihat baik Esther maupun Yusuf, sekalipun situasi seakan-akan tidak memihak kepada mereka, namun mereka beriman serta berharap kepada pertolongan Tuhan, sehingga terbukti Tuhan menyertai mereka dan menyelamatkan bangsa Yahudi. Dan ini misi yang diambankan oleh Allah kepada mereka. Kembali lagi kepada tema kita yang mengatakan bermisi di tengah-tengah ketidakpastian zaman. Kita melihat skenario perjalanan hidup kedua orang ini, terutama sekali kepada Yusuf. Perjalanan yang seakan-akan tidak ada harapan, namun semuanya terjadi di dalam perencangan dan kehendak Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja harus bermisi sekalipun berhadapan dengan ketidakpastian zaman. Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita dipanggil, saya dan saudara dipanggil, jemaat Tuhan dipanggil, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi. Saya dan saudara dipanggil untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa, apapun situasinya. Apapun kondisi yang kita hadapi, sekalipun seakan-akan situasi, kondisi, zaman tidak memihak kepada kita, gereja perlu merebut kesempatan yang ada supaya Injil Kristus terus-menerus dikumandangkan. Injil Kristus terus-menerus disampaikan, supaya jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Karena tidak ada yang dapat menghalang kita jika misi kita berada di garis rencana Allah. Ini yang menyenangkan, ini yang memberi sukacita kepada gereja. Karena gereja adalah milik Allah.
Gereja adalah milik Kristus. Apapun yang kita hadapi, apabila kita berada di dalam rencana Allah, tidak ada yang dapat menghalang kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 31b mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya saudara. Ini suatu kata motivasi, kata semangat, kata pengharapan, kata sukacita, kata keyakinan. Bahwa apabila kita di pihak Tuhan, siapakah yang dapat menggugatkan kita? Siapakah yang dapat menghalang rencana pemberitaan Injil ini kepada dunia? Kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi pada abad 21 ini, yang sedang terjadi dan yang akan terus-menerus terjadi di era ini saudara. Pandemik COVID-19, sesuatu yang di luar jangkaan dunia. Sesuatu yang tidak difikirkan oleh para medis, para pakar, bahwa ini menjadi separah ini. Yang akhirnya di luar jangkaan, di luar batas kemampuan dunia untuk menanganinya. Tetapi saudara, apakah ini tidak di dalam pengetahuan Tuhan? Kondisi ketidakpastian politik dunia, kita juga melihat itu terjadi dalam negara kita. Rapuhnya ekonomi dunia dalam sejarah juga terjadi pada zaman ini, abad ini. Ibadah gereja yang dikawal, seakan-akannya dikawal oleh SOP. Sedangkan kita ini pun keluar rumah harus pakai penutup muka, mask. SOP, seakan-akannya gereja kita dalam tanda kutip dikawal, diperintah, dikendalikan oleh SOP dunia. Yang juga perlu kita taati untuk keamanan kita. Fenomena global mengakibatkan ketidakpastian. Dalam minggu ini kita mendengar yang tidak pernah kita fikirkan juga. Satu peristiwa yang terjadi di Beirut, ledakan di Beirut, Lebanon pada minggu ini. Semua ini kejadian-kejadian yang di luar daripada jangkaan manusia. Tetapi apakah ini terjadi tanpa pengetahuan Tuhan? Saya percaya saudara, dalam semua apa yang terjadi di dunia ini adalah dalam pengetahuan Tuhan dan pengizinan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ada tujuan yang lebih baik lagi. Kita lihat beberapa kesaksian tentang PKP lockdown yang telah dijalankan oleh pemerintah kita. Gereja tidak dapat beroperasi. Seakan-akannya kita tidak dapat bergerak kemana-mana. Namun, Tuhan menggunakan situasi itu untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga institusi keluarga tidak sedar ataupun sedar kita bahwa Tuhan menggunakan suatu pemulihan institusi altar doa keluarga. Mengembalikan keluarga lagi. Menguatkan keluarga lagi dalam satu institusi yang boleh dikatakan satu institusi yang pertama dan tertua di dunia. Yang dimulai oleh Allah dari kejadian, yaitu institusi keluarga. Dan terbukti seakan-akannya pada zaman ini, institusi yang dimulai oleh Allah ini sudah mulai dilonggarkan oleh manusia. Sehingga tidak ada institusi keluarga lagi. Namun dengan situasi pandemik ini, institusi altar doa keluarga ini diteguhkan semula. Halangan untuk pemberitaan Injil. Namun Tuhan gunakan kaedah yang ada. Penginjilan online. Ini sesuatu yang sangat-sangat mengembirakan saudara. Kejadian terbaru membuktikan sejarah peningkatan jumlah pertobatan global melebihi 0,3% dari jumlah kelahiran manusia di dunia. Ini tidak pernah terjadi sebelum ini. Namun membuktikan bahwa dalam masa ini jumlah orang yang bertobat di dunia melebihi jumlah orang lahir setiap tahun. Ini berita baik saudara, bahwa misi Allah terus menerus berjalan. Penerobosan Injil di kawasan-kawasan yang sukar dijangkau juga terjadi. Kita tidak terfikir, Iran contohnya mencatat
3,000 orang percaya Yesus setiap bulan sejak Mac lalu tahun ini. Berarti setiap bulan sekurang-kurang ataupun kurang lebih ataupun lebih kurang 3,000 orang percaya Yesus. Sehingga terjadilah kebangunan rohani yang besar melibatkan online penginjilan yang terjadi di negara seperti ini. Dan juga pengesahan dan pembuktian para scholars dan para teolog tentang keabsahan dan keabsolutan kebenaran Alkitab dibanding dengan agama-agama besar lain di dunia. Ini juga satu penemuan melalui cara online apologetik untuk menemukan kebenaran-kebenaran, untuk membuktikan keabsahan agama-agama, ajaran-ajaran, kepercayaan-kepercayaan di dunia. Sampai hari ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab, kekristenan masih tidak dapat digugatkan dengan cara apapun. Kebenaran, keabsolutan firman Allah, yaitu Alkitab. Roma pasal yang ke-8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kembali lagi saya menyatakan bahwa apapun yang akan terjadi dan apapun yang sedang terjadi di bawah kolong langit ini terjadi dalam pengetahuan Tuhan. Karena itu apapun yang akan seakan-akannya menghalangi tujuan Tuhan, Injil Allah, Injil Kristus, firman Allah, misi masih tetap berjalan dalam kedaulatan pengendalian Allah sebagai Tuhan. Dengan tujuan supaya umat manusia akan diselamatkan. Oleh karena itu marilah kita sebagai gereja meningkatkan tensi semangat misi kita pada akhir zaman ini saudara. Karena di dalam Yohanes pasal 4 ayat 35 mengatakan, lihatlah di sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ladang-ladang Tuhan sedang menguning dan matang untuk dituai. Tuhan sedang membangkitkan gerejanya lagi. Tuhan sedang memberi satu tanda bahwa Tuhan akan terus pakai gerejanya, akan terus pakai orang percaya sebagai agen pembawa berita baik kepada umat manusia. Gereja adalah agen Allah untuk memberitakan kabar baik kepada dunia, tidak pilih baik atau tidak baik waktunya. Sebelum tertutup masa anugerah yang disebutkan waktu anugerah Allah dan tibanya masa-masa yang sukar itu, marilah kita semakin giat melaksanakan misi Allah di mana dan bagaimanapun situasinya. Firman Tuhan yang saya ingin bawa kepada kita hanya sampai di sini. Karena itu marilah kita berdoa untuk menutup firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu sebagai umat-Mu, sebagai hamba-Mu, sebagai alat yang Tuhan telah pakai dan akan terus pakai untuk menyampaikan mandat misi-Mu, berita Injil kepada seluruh umat manusia supaya mereka menjadi percaya. Sekalipun situasi yang seperti ini tidak akan menghalangi kami menjadi orang yang dipakai Tuhan memberitakan Injil. Baik di dalam keluarga kami, baik di dalam masyarakat tetangga kami, baik dimanapun kami berada dan bekerja. Tuhan, kami berdoa, jadikanlah misi ini menjadi gaya hidup bergereja. Jadikanlah misi Kristus ini menjadi gaya hidup kami sebagai orang percaya. Supaya jiwa-jiwa orang-orang yang tidak mengenal Kristus, orang-orang yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan, akan dikembalikan kepada pengharapan keselamatan yang hanya di dalam Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekian, terima kasih.
Pihak gereja ingin memaklumkan bahawa gereja sudah dibuka pada setiap hari Selasa hingga Jumaat pada jam 9 pagi hingga 4 petang. Pada setiap hari Selasa, mari kita masing-masing mengambil masa untuk berdoa sebagai satu gereja, mendoakan perlindungan dan keperluan satu sama lain. Kelompok sel akan terus berlanjut seperti biasa. Sila hubungi ketua kelompok sel anda untuk maklumat lanjut. Persepuluhan dan persembahan dapat dihantar terus ke gereja kepada Sis Elizabeth Balan. Persepuluhan dan persembahan juga boleh diberi melalui cek, deposit tunai dan online transfer ke akaun gereja kita. Jangan lupa untuk maklumkan kepada bendahari gereja, Deacon Richard Pengiran, sekiranya anda telah memberi persembahan atau persepuluhan. Kami di BM Pelita ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka yang menyambut pada bulan Ogos ini. Semoga Tuhan sentiasa memberkati anda dan keluarga anda. Sekian saja berita sidang pada minggu ini. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel Pelita Creatives untuk berita gereja setiap minggu. Shalom, jemaat Tuhan. Kita bersyukur kerana kita masih dapat beribadah maupun lewat secara online sebegini. Seperti mana yang kita semua tahu, kita masih dalam peraturan kawalan pergerakan pemulihan. Sebagai satu peringatan buat kita semua, saya ada menerima satu mesej WhatsApp tempoh hari yang berkata sebegini: gagal patuhi SOP, anda bakal disaman. Masyarakat diingatkan supaya jangan coba-coba melanggar SOP PKPP yang telah ditetapkan. Tak jaga jarak sosial di kedai makan, tak pakai mask di tempat awam, tak pakai mask semasa bersesak-sesak, tak pakai mask waktu berwindow shopping, tak pakai mask ketika menaiki pengangkutan awam, anda bakal dapat sekeping notis setiap seorang. Pakai mask bukannya di dahi, pakai mask bukannya di dagu, pakai mask harus menutupi dari hidung ke dagu. 1 hari bulan 8 hingga 2020 akan mula dikuatkuasakan. Start tarik itu tak ada nasihat dan tiada amaran sudah. Siapa saja yang melakukan kesalahan, terus pegang, terus tulis dan terus disaman. Dapat notis ini, anda diberikan masa selama 14 hari untuk bayar. Tak mahal mana, cuma RM1.000 sahaja. Bila terbaca RM1.000, macam nak terhenti jantung saya. Sebab boleh buat belanja 2 bulan kami di sekolah. Tak bayar dalam 14 hari, kena naik mahkamah. Tak hadir mahkamah, keluar waran tangkap. Kalau sayang duit, wang, patuhilah SOP yang telah kerajaan tetapkan. Kerajaan terpaksa kuat-kuasakan dalam hal ini. Ini semua untuk manfaat kita juga. Kalau tak bertegas, rakyat tidak takut. Main langgar saja SOP. COVID akan tersebar, negara akan lumpuh, banyak nyawa melayang. Sungguh pun kita amat merindui untuk bersekutu bersama, namun peraturan harus dipatuhi. Peraturan-peraturan ini adalah ditetapkan oleh pemerintah kita. Sama ada anda suka ataupun tidak suka dengan pemerintah, itu perkara kedua. Sama ada anda sayang ataupun tidak sayang dengan wang anda, itu perkara ketiga. Yang pertama dan yang terutama bagi kita umat Tuhan adalah ketetapan Tuhan. Begini kata firman Tuhan di surat Roma pasal 13 ayat ke-1 hingga ke-2.
Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Maka itu, marilah kita sama-sama jadi umat Tuhan yang taat serta bertanggung jawab. Umat Tuhan, jangan lupa untuk like dan subscribe kepada channel kita Pelita Kreatif, dan juga mengkongsikannya dengan saudara-saudara kita maupun teman-teman kita supaya mereka pun dapat diberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus Kristus, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami amat bersyukur dan berterima kasih buat penyertaan serta perlindungan Engkau sepanjang ibadah kami sebentar tadi. Kami juga amat bersyukur buat firman buat kami lewat hamba-Mu sebentar tadi. Bapa, kami mohon agar Engkau memampukan kami untuk mempraktikkannya dalam kehidupan kami bagi hari yang mendatang. Bapa, kini tibanya masa untuk kami bersurai. Kami serahkan setiap pribadi kami maupun setiap aktivitas kami yang seterusnya ke dalam tangan-Mu. Dimanapun kami, biar apapun kami lakukan, kami mohon agar Engkau menyertai kami. Kiranya kasih, damai sejahtera, serta sukacita Engkau menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.